Bikin nangis. Aku dan bayiku diusir dari rumah oleh suamiku 1 hari setelah aku melahirkan karena suami bilang belum siap punya anak. Ternyata ia lebih memilih berfoya-foya dengan pelakor. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku, Amel, terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Peluh dingin masih membasahi dahiku. Rasa sakit yang luar biasa dari operasi sesar seakan masih membayangi setiap tarikan napasku. Tapi semua itu terbayar sudah saat perawat meletakkan bayi mungil itu di pelukanku. Putra, anak laki-laki kecilku yang merah dan keriput, dengan kepalan tangan mungil yang menggenggam erat jemariku. Air mata bahagia mengalir deras di pipiku saat ku dengar tangisannya yang kencang. Pertanda ia sehat dan kuat. Selamat, Bu Amel. Anaknya laki-laki, sehat, kata dokter dengan senyum hangat. Aku mengangguk lemas, sementara jari-jariku dengan hati-hati membelai pipi putra yang masih basah. Dalam hati, aku membayangkan senyum bahagia Mas Yazid saat melihat anak pertamanya ini. Pasti ia akan terharu, mungkin bahkan menangis. Aku sudah membayangkan bagaimana nanti kami akan berfoto bersama. Bagaimana Mas Yazid akan membanggakan anaknya kepada teman-temannya. Tapi ketika mataku menatap sekeliling ruangan, harapanku pupus satu persatu. Kursi di samping ranjangku kosong. Tidak ada karangan bunga, tidak ada balon, tidak ada tanda-tanda kehadiran suamiku. Suami ibu tidak ikut ke rumah sakit, tanya seorang perawat sambil mengecek infusku. Aku menggeleng pelan, berusaha menahan getir di tenggorokan. Dia mungkin sedang sibuk kerja, jawabku, mencoba membela Mas Yazid seperti biasa. Padahal, sejak pagi tadi aku sudah mencoba menghubunginya. Telepon tidak diangkat, pesan singkat dibaca tapi tidak dibalas. Aku tahu kantornya tidak sibuk hari ini, tapi sekali lagi, aku memilih untuk memaklumi. Mungkin dia sedang meeting penting. Mungkin dia sedang dalam perjalanan ke sini. Sore itu, ketika matahari sudah mulai tenggelam dan bayangan panjang mulai memenuhi ruangan, Putra sudah tertidur lelap di sampingku. Teleponku berdering. Jantungku berdebar kencang. Tapi yang muncul di layar adalah nama ibuku, bukan Mas Yazid. Amel, bagaimana kondisi cucuku? Tanya ibu dengan suara khawatir. Aku dan bayi baik-baik saja, Bu, jawabku, berusaha menahan getir. Dan Yazid? Sudah di sana? Belum. Diam yang berat mengikuti jawabanku. Aku bisa mendengar ibu menarik napas dalam di seberang telepon. Amel, kamu harus kuat. Ibu akan ke sana besok pagi, ya. Malam itu, sementara para ibu lain di ruang bersalin ditemani suami mereka, aku menghabiskan waktu sendirian, sesekali menatap wajah putra yang sedang tertidur. Di tengah kesepian itu, satu pertanyaan terus menghantuiku. Di mana Mas Yazid? Dan yang lebih menyakitkan, apakah dia bahkan peduli? Tubuhku masih sakit, tapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada rasa dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Aku menatap putra lagi, dan untuk pertama kalinya sejak melahirkan, air mataku jatuh bukan karena bahagia, tapi karena sebuah kesadaran pahit. Bahwa mungkin, kebahagiaan yang kubayangkan selama ini hanyalah ilusi. Esok harinya, aku akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Badanku masih terasa sangat lemah. Setiap langkah terasa seperti menggerakkan tubuh yang bukan milikku sendiri. Jahitan operasi sesar masih perih, tapi aku berusaha kuat demi putra yang sedang kugendong dalam dekapan. Perawat dengan ramah membantu membawakan tas kecil berisi perlengkapan bayi dan surat-surat yang harus kusimpan. Suami ibu sudah dijemput di luar. Tanyanya lagi sambil mendorong kursi roda yang kududuki. Aku menggeleng pelan, mencoba tersenyum kecil. Dia mungkin sedang menunggu di parkiran, jawabku,
Meski dalam hati aku sudah tahu itu bohong. Semalam, Mas Yazid baru membalas pesanku jam 11 malam, hanya dengan satu kalimat singkat, "Aku ada urusan. Besok pulang sendiri." Udara panas menyambut saat kami keluar dari lobi rumah sakit. Mataku menyapu sekeliling parkiran, berharap melihat mobil Mas Yazid atau setidaknya sosoknya berdiri di sana. Tapi tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Dengan susah payah, aku memesan taksi online sementara satu tangan tetap memeluk putra yang sedang tertidur. Perawat itu memandangiku dengan tatapan iba sebelum akhirnya menghela napas dan membantuku masuk ke taksi. "Semoga ibu dan bayi sehat selalu," ucapnya sebelum menutup pintu. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Setiap guncangan kecil membuat jahitanku berdenyut nyeri. Putra terbangun dan mulai rewel. Tangisnya membuat jantungku remuk. Aku mencoba menyusuinya dalam perjalanan, tapi rasanya semua salah. Aku merasa seperti ibu yang gagal. Ketika taksi akhirnya berhenti di depan rumah kami, sebuah rumah kecil yang dulu kupilih dengan penuh cinta bersama Mas Yazid, aku melihat semua lampu menyala. Ada harapan kecil di dadaku bahwa mungkin Mas Yazid sudah pulang dan menungguku. Dengan susah payah, aku membayar taksi dan berjalan pelan menuju pintu, menggendong putra dan membawa tas dengan tangan yang gemetar. Begitu kubuka pintu, bau parfum menyengat langsung menusuk hidungku. Bau yang asing. Bau yang bukan milikku. Mas Yazid sedang berdiri di ruang tengah. Wajahnya masam seperti menahan amarah. Dia tidak sendiri. Ada botol minuman keras di meja, dan pakaiannya terlihat kusut. "Kamu baru pulang?" tanyaku pelan, berusaha menahan gemetar di suaraku. Dia menatapku dingin, lalu matanya beralih ke bayi dalam pelukanku. Ada sesuatu yang mengerikan dalam tatapannya. Bukan kehangatan, bukan kebahagiaan, tapi semacam keengganan. "Kamu harus pergi dari sini," katanya tiba-tiba. Suaranya datar seperti sedang membacakan pengumuman. Aku terpana. "Apa?" "Aku belum siap punya anak, Amel. Aku nggak bisa tanggung jawab. Aku bahkan gak yakin itu anakku." Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang mengoyak-ngoyak dadaku. Lututku terasa lemas, tapi aku harus tetap berdiri. "Untuk putra." "Yazid, kamu serius? Kita sudah menikah. Ini anak kita." "Dasar perempuan kolot," potongnya kasar. Suaranya tiba-tiba meninggi. "Aku nggak mau terikat. Aku nggak mau hidup susah karena harus ngurus anak. Lebih baik kamu pergi sekarang sebelum aku marah." Dia bahkan tidak memberiku waktu untuk berpikir. Dengan gerakan kasar, dia mengambil tas kecilku dan melemparkannya ke arahku. Tas itu nyaris mengenai kepala putra. "Yazid, aku baru operasi. Aku nggak punya tempat." "Bukan urusanku," bentaknya. "Aku sudah bilang dari dulu aku nggak mau punya anak. Ini salahmu sendiri." Air mataku akhirnya tumpah. Putra mulai menangis lagi, seakan merasakan ketegangan di antara kami. Dengan tangan gemetar, aku memungut tas itu dan mulai melemparkan beberapa barang seadanya. Beberapa pakaian, popok bayi, susu formula sampel dari rumah sakit. Saat aku berjalan ke kamar untuk mengambil dokumen-dokumen penting, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Sehelai rambut panjang berwarna pirang di bantal, rambut yang bukan milikku. Bau parfum tadi semakin kuat di sini. Dan di tempat tidur kami, ada noda lipstik berwarna merah menyala di spray. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Dengan air mata yang terus mengalir, aku berjalan keluar rumah untuk terakhir kalinya. Mas Yazid bahkan tidak menatapku ketika aku melewatinya. Dia hanya berdiri di sana, tangan di pinggang, seperti sedang mengusir pengemis yang tak diinginkan. Pintu tertutup keras di belakangku. Aku berdiri di teras, menggigil, dengan bayi baru lahir dalam pelukan dan tas kecil berisi sisa-sisa hidupku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar sendiri.
Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa harapan. Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku baru menyadari bahwa selama ini, aku telah membangun rumah di atas fondasi cinta yang ternyata hanya fata morgana. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di pinggir jalan dengan Putra yang terus menangis dalam dekapan. Tubuh kecilnya menggigil meski sudah kubungkus rapat dengan selimut tipis pemberian rumah sakit. Angin malam berhembus kencang, menerpa wajahku yang masih basah oleh air mata. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan, seperti ada ribuan pecahan kaca yang mengoyak paru-paruku. Harus kemana sekarang? Pikiranku berputar liar, mencoba mengingat siapa saja yang mungkin mau menampungku di tengah malam buta seperti ini. Keluargaku tinggal di kota sebelah, terlalu jauh untuk dijangkau dalam kondisiku yang masih lemah. Teman-teman dekat kebanyakan sudah berkeluarga, dan aku tak ingin merepotkan mereka dengan masalah rumitku. Tanganku gemetar saat mengeluarkan telepon genggam dari saku. Layarnya retak. Mungkin terjadi saat aku terburu-buru mengemasi barang-barang tadi. Dengan susah payah, aku menelusuri daftar kontak hingga akhirnya berhenti di satu nama. Tari, SMA. Tari. Sahabatku sejak sekolah dulu yang masih single, dan tinggal di apartemen kecil tak jauh dari sini. Kami memang sudah jarang bertemu sejak aku menikah, tapi dia selalu menjadi orang pertama yang memberi dukungan saat aku membutuhkan. Dering telepon terasa sangat panjang. Setiap detiknya membuat jantungku berdegup kencang. Amel? Ini jam 2 pagi. Suara Tari yang masih berat menguap tiba terbata ketika mendengar isak tangisku. Amel? Kamu baik-baik saja? Tea. Tari, suaraku pecah. Aku butuh tempat tinggal sementara. Tak sampai 30 menit kemudian, sebuah mobil sedan warna silver berhenti di depanku. Tari melompat keluar dengan rambut acak-acakan, masih mengenakan piyama bergambar kucing. Matanya langsung membelalak ketika melihat kondisiku. Ya Tuhan, Amel, kamu baru operasi sesar kan? Kenapa berdiri di sini? Tatapannya jatuh ke gendongan bayi di pelukanku, lalu kembali ke wajahku yang pasti terlihat seperti mayat hidup. Tanpa banyak tanya, dia segera meraih tas kecil di tanganku dan membantuku masuk ke mobil. Perjalanan ke apartemennya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Putra terus menangis, mungkin karena kedinginan atau kelaparan. Aku mencoba menyusuinya diam-diam di kursi belakang, tapi ASIku belum lancar dan itu membuatku semakin frustrasi. Sudah, nanti sampai apartemen kita urus semuanya. Bisik Tari lembut sambil sesekali menatapku lewat kaca spion. Apartemen Tari kecil tapi rapi. Aroma lavender menyambut kami saat pintu terbuka. Dia segera menyiapkan sofa bed di ruang tamu, menggelar selimut bersih dan beberapa bantal. Aku akan buatkan susu formula untuk bayi. Kamu istirahat dulu, katanya sambil buru-buru ke dapur. Aku terbaring lemas di sofa, memeluk Putra erat-erat. Rasanya seperti seluruh tenagaku habis terkuras. Jahitan di perut terasa panas dan berdenyut-denyut. Tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa malu dan kegagalan yang menghantuiku. Tari kembali dengan botol susu hangat dan beberapa perlengkapan bayi yang ternyata dia beli secara online saat dalam perjalanan menjemputku. Aku tebak kamu pasti belum punya persiapan, ujarnya mencoba menenangkan sambil menyodorkan botol itu. Air mataku tumpah lagi melihat perhatiannya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tari. Dia mengusirku, begitu saja. Setelah 3 tahun pernikahan, setelah 9 bulan aku mengandung anaknya. Tari duduk di sampingku, memeluk bahuku yang menggigil. Dengarkan aku, Amel. Kamu bukan yang salah di sini. Yazidlah yang kehilangan orang sepertimu. Malam itu, setelah Putra akhirnya tertidur nyenyak dengan perut kenyang, aku terbaring terjaga menatap langit-langit apartemen Tari. Setiap kali mata ini terpejam, bayangan Mas Yazid yang berdiri dingin di pintu rumah kami kembali menghantuiku. Di sudut kecil hatiku,
ada satu pertanyaan yang terus menggerogoti. Bagaimana bisa seseorang yang dulu bersumpah mencintaiku di depan altar, sekarang tega membiarkanku terlunta-lunta dengan bayi baru lahir? Tapi di antara semua kepahitan itu, ada satu hal yang membuatku masih bisa bernapas. Aku tidak benar-benar sendirian. Masih ada Tari. Masih ada Putra. Dan selama masih ada secercah harapan, aku harus terus berjuang. Untuk Putra. Untuk diriku sendiri. Dan untuk kehidupan baru yang harus kubangun dari puing-puing hati yang hancur ini. Matahari pagi menyelinap melalui tirai jendela apartemen Tari, menyapu wajahku dengan kehangatan yang kontras dengan dinginnya hatiku. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa lebih sakit dari kemarin. Setiap otot, setiap sendi berteriak menuntut perhatian. Putra sudah bangun lebih dulu. Tangisannya yang kencang memanggilku dari alam mimpi yang sebentar saja kubangunkan. Tari sudah berangkat kerja, tapi meninggalkan sarapan hangat di meja kecil dekat sofa tempatku tidur. Sebuah catatan kecil tertempel di atas kotak nasi. Makan yang banyak, ada susu formula dan popok di lemari. Aku pulang jam 5. Stay strong, sister. Tanganku gemetar saat membuka kotak nasi itu. Aroma nasgor spesial kesukaanku, resep andalan Tari sejak SMA, membuat perut kerontangku menggeram. Tapi saat sendok pertama menyentuh lidah, rasanya tiba-tiba pahit. Air mata menetes deras, membasahi nasi di piring. Putra menangis lagi. Aku bergegas membersihkan wajah sebelum mengangkatnya dari box portable yang Tari pinjamkan. Badannya hangat, matanya mirip sekali dengan Mas Yazid, berkaca-kaca. Maaf ya nak, mama lambat, bisikku sambil menyiapkan botol susu. Saat sedang menghangatkan air, telepon Tari berdering di atas meja. Aku tak sengaja melihat notifikasi yang muncul di layar. Sebuah pesan dari grup WhatsApp bertajuk Girls Squad. Tari, itu bener Amel diusir Yazid? Temenku yang kerja di Grand Mall kemarin lihat Yazid jalan mesra sama cewek lain. Deborah kalau nggak salah, sales di butik itu loh. Dunia seakan berhenti berputar. Tanganku refleks meraih ponsel itu, membuka pesan lengkapnya. Ada foto yang dikirim, sebuah gambar buram tapi cukup jelas memperlihatkan Mas Yazid dengan perempuan tinggi rambut pirang, berjalan bergandengan di depan butik ternama. Tanggal di foto, seminggu yang lalu. Saat itu aku masih hamil besar, terbaring lemah karena tekanan darah tinggi. Perutku mual tiba-tiba. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah semua sarapan yang baru saja kumakan. Pukul 12 siang, Tari pulang lebih awal dengan wajah pucat. Aku lihat kamu baca pesan tadi, katanya langsung, duduk di depanku dengan tatapan serius. Aku hanya bisa mengangguk, sementara tangan terus membelai rambut halus Putra yang sedang menyusu. Sebenarnya aku sudah dengar desas-desus itu sejak 2 bulan lalu. Lanjut Tari dengan hati-hati. Tapi aku nggak berani bilang karena kamu sedang hamil. Aku takut. Deborah siapa? Potongku tiba-tiba. Suaraku lebih tajam dari yang kukira. Tari menghela napas. Deborah, biasa dipanggil Debbie. Sales di butik LV, sering disebut pelakor kantoran, karena doyan merusak rumah tangga orang. Umur 25, janda muda, punya apartemen di kawasan elit. Stop. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi yang terbayang justru rambut pirang di bantal kamarku, noda lipstik di spray, bau parfum menyengat yang bukan milikku. Semua mulai masuk akal sekarang. Yang penting sekarang kamu dan Putra aman di sini, ucap Tari mencoba menghibur. Tapi pikiranku sudah melayang jauh. Aku teringat semua alasan Mas Yazid selama ini. Kerja lembur, meeting dadakan, perjalanan dinas. Aku yang bodoh selalu memaklumi, selalu percaya. Sore itu, saat Tari kembali ke kantor, aku memberanikan diri membuka media sosial. Profil Mas Yazid terbuka untuk publik. Foto terbarunya, diunggah kemarin, sebuah swafoto di restoran mewah dengan caption,
bersyukur punya partner yang mengerti kesibukanku. Wanita di sampingnya, rambut pirang, senyum manis, bibir merah menyala, persis seperti di foto mall. Debbie. Tapi yang membuat napasku tersangkut adalah jam tangan mewah di pergelangan tangan Mas Yazid. Rolex edisi terbaru, barang yang selalu dia idam-idamkan tapi katanya tak mampu dibeli karena harus menabung untuk persiapan kelahiran putra. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan air mata sedih. Ini air mata kemarahan. Aku melihat putra yang sedang tertidur pulas. Wajahnya polos, tak tahu bahwa ayahnya telah menukar kebahagiaan kami dengan wanita lain. Di saat itulah, sesuatu dalam diriku berubah. Rasa sakit masih ada. Tapi sekarang, ada sesuatu yang lain menyertainya. Sebuah tekad baja yang perlahan tumbuh. Aku akan membuktikan pada Mas Yazid bahwa mengusirku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan untuk Debbie, dia boleh saja mengambil suamiku. Tapi dia takkan pernah bisa mengambil harga diriku. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap pagi aku terbangun dengan rasa sakit di sekujur tubuh, jahitan operasi yang masih perih, payudara yang bengkak karena ASI, dan sebuah beban emosional yang terasa seperti batu besar di dada. Tapi tangisan putra selalu memaksaku untuk bangkit, untuk melangkah, meski terkadang aku hanya ingin menutup diri dalam selimut dan menangis sepuas-puasku. Tari telah menjadi malaikat penyelamatku. Apartemen kecilnya yang hanya satu kamar kini harus menampung 3 orang. Dia tidur di kasur, sementara aku dan putra di sofa bed di ruang tamu. Aku tahu ini tidak ideal, tapi dia terus meyakinkanku bahwa ini hanya sementara. Kamu butuh uang, katanya suatu sore sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Aku bisa bantu sementara, tapi kamu harus mandiri. Mataku menatap tabungan kecil di aplikasi bank. Sisa uang yang berhasil kuselamatkan dari rekening bersama sebelum Mas Yazid memblokir aksesku. Tidak sampai 5 juta. Cukup untuk bertahan mungkin 1 atau 2 bulan. Tapi tidak lebih. Aku bisa apa? Bisikku, memandang tangan kosongku yang dulu hanya terbiasa mengurus rumah dan suami. Aku nggak punya pengalaman kerja formal. Tari mengetuk-ngetuk jarinya di meja. Kamu jago masak. Jago bikin kue. Ingat waktu SMA dulu kue keringmu selalu laris. Kenangan itu membuatku tersenyum getir. Dulu memang hobi membuat kue untuk dijual ke teman-teman sekolah. Tapi itu belasan tahun yang lalu. Malam itu, setelah menidurkan putra, aku duduk di lantai apartemen dengan laptop pinjaman Tari. Jari-jariku menari di atas keyboard, mencari ide bisnis rumahan yang bisa kukerjakan sambil mengurus bayi. Kue? Kerajinan tangan? Jasa desain? Tiba-tiba mataku tertarik pada sebuah iklan. Jual perhiasan bekas, harga tinggi. Dadaku berdebar. Aku masih punya beberapa perhiasan pemberian Mas Yazid, kalung emas, anting berlian kecil, cincin pertunangan. Barang-barang yang dulu kupakai dengan bangga, sekarang hanya mengingatkanku pada pengkhianatan. Keesokan paginya, dengan putra dalam gendongan, aku menuju sebuah toko emas tua di pusat kota. Pemiliknya, seorang bapak-bapak berkacamata, memeriksa perhiasanku dengan teliti. Kalungnya bagus, tapi modelnya sudah kuno, gumamnya. Aku bisa kasih 7 juta untuk semuanya. Jantungku berdegup kencang. 7 juta. Cukup untuk modal usaha kecil dan sewa kamar sederhana. Tolong, bisakah ditambah sedikit? Aku benar-benar butuh uang. Pintaku, suaraku gemetar. Bapak itu memandangiku lama, lalu melihat putra yang sedang tertidur di gendongan. Kamu korban KDRT? Tanyanya tiba-tiba. Air mataku meleleh tanpa kusadari. Aku mengangguk pelan. Baiklah, dia menghela napas. Aku tambah jadi 8,5. Tapi janji, pakai uangnya untuk hal baik. Dengan uang itu di tangan, aku langsung menyusun rencana. Pertama,
Aku harus pindah dari apartemen Tari. Dia sudah terlalu banyak berkorban untukku. Seorang teman Tari menawarkan kamar kos kecil di belakang rumahnya dengan harga murah. Kedua, aku mulai membeli bahan-bahan dasar untuk usaha kue kering. Mixer bekas, oven kecil, loyang, dan bahan-bahan kue. Aku memutuskan untuk fokus pada kue-kue klasik yang dulu selalu laris. Nastar, kastengel, putri salju. Hari pertama trial baking adalah bencana. Putra rewel tak henti. Oven kecilku tidak merata panasnya, dan adonan kue yang terlalu lembek. 2 loyang kue hangus menjadi arang. Aku duduk di lantai dapur kecil itu dan menangis, merasa seperti kegagalan total. Tapi keesokan harinya, aku mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Seminggu kemudian, dengan bantuan Tari mempromosikan lewat media sosial, pesanan pertama datang. Seorang ibu kantor memesan 5 toples kue untuk arisan. Aku bekerja sepanjang malam, dengan Putra dalam gendongan, tangan-tanganku penuh tepung dan mentega. Ketika Tari mencicipi hasil akhirnya, matanya membesar. Ini enak banget, Amel. Kayak kue premium di mall. Pujian itu membuat dadaku berbunga-bunga. Tapi yang lebih membahagiakan adalah ketika transferan pertama masuk, Rp350.000 untuk pesanan itu. Jumlah yang kecil bagi kebanyakan orang, tapi bagiku itu artinya harapan. Malam itu, sementara Putra tertidur di sampingku, aku menatap langit-langit kamar kos yang baru dan membiarkan air mata mengalir. Air mata yang berbeda dari sebelumnya. Ini air mata kebanggaan kecil. Aku mungkin telah kehilangan segalanya. Rumah, suami, harga diri. Tapi aku masih punya tangan yang bisa bekerja, otak yang bisa berpikir, dan hati yang terus berdetak untuk Putra. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir, aku mulai melihat secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap ini. Perjalanan masih panjang. Tapi setidaknya sekarang, aku sudah menemukan pijakan pertama. Hari-hari mulai terasa lebih teratur meski tetap melelahkan. Bangun sebelum subuh untuk menyusui Putra. Kemudian mulai membuat adonan kue sebelum dia bangun lagi. Siang hari diisi dengan mengemas pesanan dan sore hari mengantarkan sebagian pesanan dengan menggunakan transportasi online. Satu-satunya cara karena aku belum mampu membeli motor sendiri. Suatu sore, saat aku sedang menunggu driver ojol di depan rumah kos, tetangga sebelah, Ibu Lina, menghampiriku dengan wajah yang aneh. "Amel, kamu kenal sama wanita ini kan?" Tanyanya sambil menunjukkan layar HP-nya. Dadaku langsung berdegup kencang. Di layar itu terlihat foto Mas Yazid dan Debbie sedang berpelukan di sebuah kolam renang pribadi. Debbie memakai bikini merah menyala. Tubuh langsingnya menempel erat pada Mas Yazid yang tersenyum lebar. Captionnya membuatku mual. Bersyukur punya pasangan yang selalu mendukung. Aku lihat di Instagram temanku. Lanjut Ibu Lina dengan suara berbisik. Katanya ini selingkuhan suamimu ya? Tanganku gemetar memegang botol susu Putra. Iya, Bu, jawabku pendek, berusaha menahan air mata yang sudah di ujung mata. Jangan sedih, Nak. Wanita seperti dia nggak akan bahagia. Foya-foya pakai uang orang, merusak rumah tangga. Ibu Lina menggeleng-gelengkan kepala. Aku punya teman di kompleks mereka. Katanya si Debbie itu memang sudah terkenal doyan merusak keluarga. Suami orang jadi sasaran empuk. Pulang ke kamar kos, aku menatap Putra yang sedang asyik bermain dengan mainan gantungnya. Wajahnya, terutama matanya, mirip sekali dengan Mas Yazid. Perasaan campur aduk menggelora di dadaku. Marah, sakit, kecewa, tapi juga sebuah tekad baru. Malam itu, setelah Putra tertidur, aku memberanikan diri membuka profil Instagram Debbie. Aku harus tahu lebih banyak tentang wanita yang merenggut suamiku ini. Profilnya penuh dengan kemewahan. Foto di restoran bintang 5, tas-tas desainer terbaru, liburan ke Bali dan Lombok. Yang paling menyakitkan,
Beberapa fotonya bersama Mas Yazid di tempat-tempat yang seharusnya menjadi janji kami. Sunrise di Borobudur, dinner romantis di rooftop, bahkan berdua di depan sebuah rumah baru yang katanya dream home mereka. Tiba-tiba aku teringat bagaimana dulu Mas Yazid selalu bilang tidak punya uang untuk liburan, bahwa kami harus berhemat untuk masa depan. Ternyata masa depannya adalah dengan Debbie, bukan dengan aku dan Putra. Scroll terus ke bawah, ada sebuah foto yang membuat nafasku tercekat. Debbie memamerkan cincin berlian besar dengan caption, "When he knows what you deserve." Tanggal postingannya, 2 hari setelah aku melahirkan Putra. Air mataku jatuh membasahi pipi. Di saat aku berjuang antara hidup dan mati melahirkan anaknya, Mas Yazid malah membelikan cincin untuk selingkuhannya. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Daripada menangis, aku justru merasa sebuah kelegaan aneh. Semakin aku melihat kemewahan yang mereka pamerkan, semakin aku sadar sesuatu. Kebahagiaan mereka terlihat begitu dipaksakan, seperti sandiwara. Foto-foto mereka selalu sempurna. Tapi ada sesuatu yang kosong di balik senyum Mas Yazid. Matanya, yang dulu selalu berbinar saat memandangku, sekarang terlihat datar, seperti tidak benar-benar hadir. Dan Debbie, wanita itu cantik, tapi kecantikannya terasa seperti topeng. Setiap foto, setiap pose, terasa seperti pertunjukan, seolah dia harus terus membuktikan sesuatu pada dunia. Aku menutup laptop pelan-pelan. Putra bergerak dalam tidurnya, tangannya yang mungil menggenggam jemariku. Di saat itulah aku tersadar, aku mungkin kehilangan seorang suami, tapi Mas Yazid yang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia kehilangan kesetiaan, kehormatan, dan seorang anak yang akan menyebutnya ayah. Sedangkan Debbie, dia mungkin memenangkan Mas Yazid untuk sekarang. Tapi apa benar ini kemenangan? Memiliki seorang lelaki yang bisa meninggalkan istrinya yang baru melahirkan? Aku memeluk Putra lebih erat, mencium keningnya yang harum. Kita nggak butuh mereka, nak, bisikku pelan. Mama akan buktikan, kita bisa bahagia tanpa kemewahan palsu mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai percaya pada kata-kataku sendiri. Keesokan harinya, pesanan kueku bertambah 2 kali lipat. Sepertinya rekomendasi dari Ibu Lina dan tetangga lainnya mulai bekerja. Aku tersenyum kecil sambil mengaduk adonan. Ini baru awal. Aku mungkin tidak punya kolam renang pribadi atau cincin berlian. Tapi aku punya sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli Debbie dengan semua uang Mas Yazid. Sebuah harga diri yang utuh, dan cinta tulus dari anakku. Pagi itu, tanganku pegal-pegal setelah semalaman menyelesaikan pesanan 20 toples kue nastar untuk arisan kompleks. Putra rewel karena tumbuh gigi, membuatku hanya tidur sekitar 2 jam. Mata ini berat seperti dijejali batu, tapi senyum tak bisa kupendam ketika melihat deretan toples cantik yang siap dikirim. Setiap tutupnya kutempelkan stiker label Amel S. Homemade Chokies, dengan logo sederhana hasil desain tari. Bu Amel, paketnya sudah siap. Suara laki-laki dari depan pagar membuatku terkejut. Bapak pengantar jemputan logistik yang biasa ku tahu datang jam 10 pagi, hari ini datang lebih awal. Sebentar, Pak, aku bungkus dulu, teriakku sambil bergegas membawa kotak-kotak kardus bekas yang sudah kusiapkan. Tiba-tiba, dari balik bahu Pak Kurir, kulihat seorang perempuan anggun berdiri di depan gerbang. Dia memakai kemeja putih sederhana dan celana hitam, tapi aura profesionalnya terpancar jelas. Rambut hitamnya diikat rapi, matanya tajam tapi ramah. Permisi, saya Dian dari Dekutur. Apakah ibu yang membuat kue nastar ini? Jantungku berdegup kencang. Dekutur? Butik ternama di kota ini? Iya, saya. Ada yang bisa saya bantu? Jawabku sambil membersihkan tangan di celemek. Perempuan itu tersenyum. Kemarin saya dapat sampel kue ibu dari teman. Rasanya luar biasa.
Kami sedang mencari supplier untuk kue-kue kecil yang akan kami sertakan dalam paket premium pelanggan butik kami. Kakiku seperti tertanam di tanah. Ini seperti mimpi. Dekutur adalah butik high-end yang biasa dikunjungi para selebriti dan pengusaha kaya di kota ini. Kami butuh 100 toples per minggu dengan desain kemasan khusus. Apakah ibu sanggup? Di kepalaku, kalkulasi cepat berputar-putar. 100 toples? Dengan oven kecilku? Dengan kondisiku yang masih harus mengurus Putra sendirian? Tapi kemudian mataku menangkap bayangan Putra yang sedang asyik menggigit-gigit mainan gigitan di boxnya. Untuk dia, untuk masa depannya, sanggup, jawabku tegas. Tapi bolehkah saya minta waktu 2 minggu untuk menata ulang produksi? Dian mengangguk paham. Kami akan kirim kontrak dan sampel kemasan besok. Oh ya, dia mengeluarkan kartu nama dari tasnya. Ini kontak pribadi saya. Jika ada kesulitan, langsung hubungi saya. Setelah mereka pergi, aku berdiri terpaku di teras. Kartu nama mewah itu gemetar di tanganku. Ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tiba-tiba, air mata mengalir deras. Air mata bahagia bercampur lelah. Tari yang kebetulan mampir sore itu langsung histeris mendengar kabar itu. Amel, ini rejeki nomplok. Dekutur itu langganan artis-artis. Loh, teriaknya sambil melompat-lompat seperti anak kecil. Tapi kebahagiaanku segera disusul kecemasan. TA, bagaimana caranya? Aku nggak punya modal untuk beli bahan sebanyak itu. Belum lagi aku butuh oven besar, mixer industrial. Stop. Tari memotong. Kita cari solusi. Pertama, kamu bisa pinjam dapur komunitas di kelurahan. Aku dengar ada program UMKM di sana. Kedua, untuk modal. Matanya berbinar. Aku punya tabungan 15 juta. Bisa kupinjamkan. Aku menggeleng keras. Nggak bisa, Tari. Itu tabunganmu untuk DP rumah. Dan akan lebih berguna untuk menyelamatkan sahabatku. Potongnya. Ini investasi, Amel. Aku percaya padamu. Malam itu, setelah menidurkan Putra, aku duduk di lantai kamar kos yang sempit dengan kalkulator dan buku catatan. Angka-angka berjejal di kepalaku, biaya bahan baku, upah pekerja sementara, sewa peralatan. Tiba-tiba, telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, Ibu Amel. Suara laki-laki paruh baya di seberang sana. Saya Pak Heru, Ketua Koperasi UMKM Kecamatan. Ibu Dian dari Dekutur memberitahu saya tentang usaha ibu. Rupanya, Dian, perempuan tadi, adalah putri Pak Heru. Dan mereka punya program khusus untuk membantu usaha rumahan seperti milikku. Kami bisa pinjamkan modal tanpa bunga untuk 6 bulan pertama. Juga ada dapur produksi lengkap di balai kelurahan yang bisa disewa murah. Air mataku jatuh lagi. Ini seperti jawaban dari semua doaku. Besok saya akan antar formulirnya. Ibu hanya perlu menyiapkan proposal sederhana. Lanjut Pak Heru ramah sebelum menutup telepon. Aku menatap Putra yang sedang tertidur pulas. Dadanya naik turun perlahan. Di wajah mungilnya, aku melihat masa depan yang tiba-tiba menjadi lebih cerah. Kita bisa melalui ini, Nak. Bisikku sambil mencium keningnya. Lihatlah, dunia mulai membalas kebaikan kita. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa bersyukur. Bersyukur diusir dari rumah itu. Bersyukur dipaksa mandiri. Karena ternyata, di balik semua penderitaan, ada tangan-tangan tak terlihat yang siap menopang saat kita berani melangkah. Esok pagi, saat matahari baru terbit, aku sudah berdiri di depan kompor dengan semangat baru. Langkah pertama menuju kebebasanku dan kebahagiaan Putra telah dimulai. Matahari terik menyengat kulit saat aku berjalan keluar dari balai kelurahan, menggenggam erat surat persetujuan pinjaman UMKM di tanganku.
2 minggu terakhir terasa seperti tornado. Mengurus perizinan, merancang kemasan khusus, mengatur jadwal produksi di dapur komunitas. Semua kulakukan sambil tetap menggendong putra, yang sekarang sudah mulai bisa duduk sendiri dan senang mengamati sekelilingnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba, deru mesin mobil sport membuatku menoleh. Sebuah Mercedes hitam mengkilap melintas perlahan di depanku. Jantungku berhenti berdetak. Di balik kemudi, Mas Yazid duduk dengan gaya santai, satu tangan di setir, tangan lainnya melingkari bahu Debbie yang memakai kacamata hitam besar. Mereka tertawa lepas tentang sesuatu. Mobil itu, model terbaru yang harganya bisa membeli rumah kecil. Jelas bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan gaji biasa Mas Yazid di perusahaan lamanya. Aku berusaha menunduk, berharap tidak terlihat. Tapi nasib berkata lain. Amel. Suara Mas Yazid yang dulu begitu kukenal membuat seluruh tubuhku kaku. Dia mengerem mobilnya, menurunkan kaca jendela. Debbie di sampingnya segera mengangkat alis. Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Celempek kotor, rambut yang diikat sembarangan, sandal jepit usang. Aku bisa melihat senyum puas di bibirnya. Apa kabar? Tanya Mas Yazid dengan nada yang biasa saja, seolah pertemuan ini hal normal. Seolah dia tidak mengusirku dengan bayi baru lahir 3 bulan lalu. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan tangan yang gemetar memegang tas berisi dokumen. Baik, jawabku singkat. Matanya beralih ke gendongan di punggungku di mana putra sedang tertidur. Ada sesuatu yang melintas di wajahnya, sekilas penyesalan, tapi kemudian Debbie menyentuh lengannya, dan ekspresi itu hilang. Yas, kita sudah telat reservasi, bisik Debbie manja. Mas Yazid mengangguk, lalu kembali menatapku. Kamu kerja sekarang? Matanya penasaran pada dokumen di tanganku. Usaha kecil-kecilan, jawabku pendek. Debbie tiba-tiba tertawa kecil. Usaha apa? Jualan kue keliling. Dariku memanas. Tapi sebelum sempat membalas, Mas Yazid sudah membuka dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan. Nih, buat anak itu, katanya, menyodorkan uang melalui jendela. Tindakannya itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku mundur selangkah. Simpan saja uangmu, Yazid. Kami tidak butuh belas kasihan. Wajahnya berubah merah. Sombong sekali kamu sekarang. Dasar perempuan. Yas, jangan buang waktu, Debbie memotong, lalu melemparkan tatapan sinis padaku. Sudahlah, kasihan juga lihatnya. Mungkin malu karena bisnisnya tidak semewah kita. Mobil itu melesat pergi dengan deru mesin yang sombong, meninggalkan aku berdiri di pinggir jalan dengan perasaan campur aduk. Tapi yang mengejutkan, yang kurasakan bukan lagi sakit hati, melainkan sebuah pencerahan. Aku melihat Mas Yazid yang baru tadi, dengan mobil mewah, pakaian branded, dan gaya hidup glamor, tapi ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Cara dia dengan mudah mengeluarkan uang, seolah bisa membeli segalanya termasuk tanggung jawab sebagai ayah. Cara Debbie memandang rendah orang lain, seolah kekayaan adalah segalanya. Saat sampai di rumah kontrakan kecilku yang baru, sebuah ruang semi permanen di belakang rumah Ibu Lina, aku menatap putra yang sudah bangun dan sedang asyik bermain dengan jari-jarinya. Kamu tahu tidak, Nak, bisikku sambil mencium pipinya yang montok. Mama justru bersyukur kita tidak hidup dalam kemewahan palsu seperti mereka. Karena kita belajar arti perjuangan yang sebenarnya. Malam itu, sambil menyusun proposal untuk dekutur, aku tidak sengaja melihat unggahan terbaru Mas Yazid di media sosial. Foto dirinya dengan Debbie di restoran bintang 5, dengan caption, bersyukur bisa memberi yang terbaik untuk orang tersayang. Aku memandang sekitar kontrakanku, dinding yang masih belum sempat dicat ulang, lantai yang kadang masih bocor saat hujan deras, meja kayu bekas yang kujadikan tempat kerja. Tapi di sini, ada cinta tulus yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Ada Putra yang tertidur nyenyak setelah bermain seharian. Ada tekad yang membara untuk membangun kehidupan yang bermakna. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, kekayaan sejati bukanlah yang bisa dipamerkan di media sosial. Kekayaan sejati adalah ketika kita bisa tidur nyenyak dengan hati yang tenang, tanpa perlu menyakiti orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Esok pagi, pesanan pertama untuk dekutur resmi dimulai. Dengan semangat baru, aku mengaduk adonan kue sambil bersenandung untuk Putra. Hari ini adalah babak baru, dan aku tidak akan membiarkan kesombongan Mas Yazid meracuni kebahagiaan kecil kami. Karena aku tahu, hidup yang dibangun di atas penderitaan orang lain, cepat atau lambat akan runtuh dengan sendirinya. Dan saat itu terjadi, aku sudah akan berdiri tegak dengan pencapaianku sendiri, tanpa perlu merendahkan siapapun. Bulan-bulan bergulir seperti halaman buku yang terus berubah. Usaha kueku berkembang pesat berkat kerjasama dengan Dekutur. Aku bahkan sudah bisa menyewa sebuah ruko kecil di pinggir kota untuk dijadikan dapur produksi sekaligus toko sederhana. Putra, yang kini sudah mulai belajar merangkak, seringkali kubawa ke toko dan kuletakkan di playpen khusus di sudut ruangan. Sementara aku melayani pelanggan atau mengawasi karyawanku yang sekarang berjumlah 3 orang. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa stok tepung di gudang, teleponku berdering. "Amel, kamu dengar kabar terbaru?" Suara Tari di seberang sana terdengar-dengar, seperti baru saja berlari. "Apa? Kamu baik-baik saja?" tanyaku khawatir. "Mas Yazid, perusahaannya bangkrut," katanya dia menggelapkan dana proyek untuk gaya hidup mewahnya. Jantungku berdegup kencang. Tapi yang mengejutkan, aku tidak merasakan kepuasan atau kebahagiaan mendengar kabar itu. Hanya sebuah kesedihan samar untuk lelaki yang dulu pernah kucintai. "Bagaimana kamu tahu?" Temenku yang masih kerja di sana bilang, "Yazid sudah 2 minggu nggak masuk kantor. Katanya ada audit mendadak, dan ketahuan dia sudah mengalihkan hampir 1,5 miliar untuk pembelian mobil dan apartemen." Malam itu, sambil meninabobokan Putra yang rewel karena demam tumbuh gigi, aku tidak sengaja membuka media sosial Mas Yazid. Profilnya yang dulu dipenuhi foto-foto kemewahan, sekarang sepi. Foto-foto bersama lebih banyak yang sudah dihapus. Yang tersisa hanya beberapa unggahan lama, dengan komentar-komentar pedas dari orang-orang yang menuntut uang mereka. "Penipu, kembalikan uang hasil keringat kami. Sudah nikmati hidup mewah, sekarang kabur? Lembaga pengacara sudah kami siapkan." Aku menutup aplikasi itu dengan perasaan berat. Dalam kegelapan kamar, hanya diterangi lampu tidur kecil, aku menatap wajah Putra yang sedang tertidur lelap. Wajah yang semakin hari semakin mirip ayahnya. "Tidur yang nyenyak, sayang," bisikku sambil mencium keningnya yang hangat. "Mama berjanji, apapun yang terjadi, kamu akan tumbuh dengan nilai-nilai yang benar." Keesokan harinya, ketika aku sedang menyiapkan pesanan untuk sebuah acara pernikahan, bel toko berbunyi. Aku mengangkat kepala, dan nyaris menjatuhkan nampan kue yang sedang kubawa. Mas Yazid berdiri di depan pintu. Dia tidak lagi mengenakan setelan mahal seperti dulu. Bajunya kusut, matanya merah, dan ada bau alkohol yang menyengat darinya. Yang paling mengejutkan, dia membawa sebuah koper kecil. "Amel," suaranya serak. Aku butuh tempat tinggal sementara." Udara di tokoku seketika menjadi tegang. 2 karyawanku saling pandang, sementara Putra yang sedang asyik bermain di playpen tiba-tiba mengangkat kepala, seakan merasakan kehadiran ayahnya untuk pertama kali. Aku menarik napas dalam-dalam. "Kamu tahu kamu tidak bisa ke sini, Yazid." Dia melangkah mendekat, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah kehilangan segalanya, Amel." Debi kabur membawa perhiasan dan uang terakhirku. Apartemen disita, mobil ditarik leasing. Aku bahkan tidak punya tempat tidur malam ini. Suaranya pecah di akhir kalimat.
Aku melihat tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Mas Yazid terlihat tua, sangat tua. Tapi yang keluar dari mulutku adalah, "Dan menurutmu itu alasan untuk datang ke sini? Setelah kamu mengusirku dengan bayi baru lahir? Setelah kamu meninggalkan putra tanpa pernah sekalipun menengok?" Dia menunduk. Aku menyesal. Menyesal karena kehilangan harta, atau menyesal atas perbuatanmu? Tanyaku tajam. Diam yang panjang menyergap kami. Di sudut ruangan, Putra tiba-tiba mengeluarkan suara riang dan berusaha merangkak ke arah kami. Matanya yang bundar penuh rasa ingin tahu menatap Mas Yazid. Pak. Celotehnya polos. Wajah Mas Yazid berubah. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia berlutut, seakan ingin memeluk Putra. Tapi aku lebih cepat mengangkat anak kami ke dalam pelukanku. Tidak, Yazid. Kamu tidak bisa muncul tiba-tiba dan berharap segalanya baik-baik saja. Kamu harus pergi. Tapi dia anakku juga. Kamu ingat itu sekarang? Suaraku meninggi. Di mana kamu saat dia demam tinggi minggu lalu? Di mana kamu saat aku berjuang melahirkan? Di mana kamu saat kami tidur di emperan toko karena belum punya tempat tinggal? Setiap pertanyaanku seperti pukulan telak. Mas Yazid mundur selangkah, lalu 2 langkah. Aku akan pergi, gumamnya. Tapi tolong, Amel, beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Aku menatapnya lama. Di depan mataku berdiri seorang lelaki yang hancur. Tapi apakah kehancuran itu cukup untuk memaafkan semua luka? Pulanglah, Yazid. Bereskan masalahmu dulu. Jika kamu benar-benar berubah, mungkin suatu hari nanti Putra bisa mengenal ayahnya. Dia pergi dengan bahu yang tertunduk berat. Koper kecilnya meninggalkan bekas roda di lantai tokoku yang baru saja kupel. Saat pintu tertutup, aku menatap Putra dalam pelukanku. Maafkan Mama, Nak. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata, maaf. Malam itu, sambil menghitung stok di gudang, aku menemukan sebuah dompet tergeletak di lantai. Dompet Mas Yazid yang rupanya terjatuh tadi. Saat kubuka, ada foto lama di dalamnya. Foto kami berdua di hari pernikahan. Tersenyum bahagia dengan masa depan cerah di depan mata. Aku menaruh dompet itu di laci. Tidak yakin apakah akan mengembalikannya atau membuangnya. Beberapa luka butuh waktu lebih dari sekadar penyesalan untuk sembuh. Dan beberapa kesalahan, sekali dibuat, akan selamanya mengubah jalan hidup seseorang. Di luar, hujan mulai turun deras, seperti air mataku yang tak lagi kutahan. Untuk Mas Yazid, untuk Putra, dan untuk pernikahan kami yang dulu kupikir akan bertahan selamanya. Hujan telah turun tanpa henti sejak pagi, menciptakan genangan-genangan kecil di jalanan depan tokoku. Aku duduk di belakang meja kasir sambil menikmati secangkir teh hangat. Mataku sesekali mengawasi Putra yang sedang asyik memukul-mukul mainan silophonesnya. Suara dentingan nada-nada sederhana yang dihasilkannya mengisi udara lembab di dalam toko. Tiba-tiba, dering bel pintu membuatku mengangkat kepala. Seorang perempuan dengan payung hitam besar berdiri di ambang pintu. Kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi segan melangkah masuk karena takut basah. Rambut pirangnya yang biasanya tergerai indah, sekarang dikepang rapi. Tanpa riasan tebal, wajahnya terlihat lebih tua dari foto-foto di media sosial. "Debbie, bisa saya bantu?" tanyaku, berusaha menjaga suara tetap netral meski jantung berdegup kencang. Dia melirik sekeliling tokoku dengan ekspresi tidak berkesan. Lalu mendekati etalase kue. "Aku cuma mau lihat apa istimewanya kue-kue ini sampai Dian dari Dekutur begitu memujimu." Aku menarik napas dalam-dalam, mengingatkan diri sendiri untuk tetap profesional. "Kami punya sample gratis jika ibu ingin mencoba." Debbie mengambil sepotong kue nastar dari piring sample, menggigitnya dengan ragu. Matanya tiba-tiba membesar. "Ini enak,"
ujarnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Aku mengangguk. Resep turunan nenek. Diam yang canggung menyergap kami. Putra memecah kesunyian dengan celoteh riangnya, menarik perhatian Debbie. Ini anak Yazid? Tanyanya. Suaranya aneh. Putra, namanya. Jawabku pendek, bergegas mengangkatnya dari lantai. Aku tak ingin Debbie terlalu dekat dengan anakku. Dia memandang putra lama, lalu tiba-tiba berkata, Yazid sering bicara tentang dia. Katanya matanya mirip persis seperti dia waktu kecil. Perkataan itu membuatku tertegun. Jadi Mas Yazid masih memikirkan putra? Kenapa kamu kesini, Debbie? Tanyaku langsung, tak ingin bermain-main. Dia menghela napas panjang, tiba-tiba terlihat lelah. Aku butuh pekerjaan. Aku nyaris tersedak. Apa? Semua uangku habis untuk bayar utang-utang Yazid, keluhnya, duduk di salah satu kursi kecil di tokoku. Aku kira dia kaya, ternyata semua hanyalah pinjaman dan penggelapan. Sekarang apartemenku disita, perhiasan terjual, dan aku butuh uang. Aku memandangnya tak percaya. Dan kamu pikir aku akan mempekerjakanmu? Setelah semua yang kamu lakukan. Debbie menatap tangannya sendiri. Aku tahu aku bersalah. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Suaranya pecah. Teman-temanku yang dulu mendadak menghilang semua. Keluargaku malu padaku. Aku bahkan tidak punya skill apapun selain jadi sales. Di wajahnya, aku melihat sesuatu yang tak pernah kuduga akan kulihat. Penyesalan sejati. Putra tiba-tiba merengek minta turun dari gendonganku. Saat kuletakkan, dia langsung merangkak mendekati Debbie, mengamati sepatu hak tingginya yang mengilap dengan penasaran. Pak. Celotehnya menyentuh ujung sepatu Debbie. Perempuan itu menatap putra dengan ekspresi aneh, lalu tiba-tiba air matanya menetes. Dia benar-benar mirip Yazid, bisiknya. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Debbie mungkin bukan monster jahat seperti yang selalu kubayangkan. Dia hanya perempuan lain yang terjebak dalam ilusi cinta dan kemewahan. Sama seperti aku dulu. Kami butuh sales untuk pameran akhir pekan depan. Ujarku tiba-tiba, membuat Debbie terkejut. Gajinya harian, tapi jika performamu bagus, mungkin bisa jadi kerja tetap. Matanya berbinar. Serius? Kamu mau memberiku kesempatan? Bukan untukmu, jawabku tegas. Tapi untukku sendiri, untuk membuktikan bahwa aku lebih baik dari rasa dendam. Debbie mengangguk pelan, air matanya semakin deras. Aku tidak tahu harus bilang apa. Jangan bilang apa-apa. Datang besok jam 8 pagi untuk briefing. Dan tolong, tambahku sambil menatapnya dalam-dalam, jangan pernah sebut nama Yazid di sini lagi. Ketika Debbie pergi, payung hitamnya kali ini terlihat seperti beban yang dipikulnya. Aku menggendong putra kembali, mencium keningnya yang harum. Mama mungkin bodoh, nak, bisikku. Tapi mama percaya semua orang pantas dapat kesempatan kedua. Di luar, hujan mulai reda. Sinar matahari pertama menembus awan, menerangi jalanan yang basah. Seperti harapan baru yang pelan-pelan mulai muncul di antara puing-puing masa lalu kami. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa bebas. Bebas dari dendam. Bebas dari rasa sakit. Bebas untuk memulai babak baru tanpa beban kebencian di pundakku. Esok hari akan membawa cerita baru. Dan kali ini, aku siap menghadapinya dengan hati yang lapang. Matahari pagi menyinari ruko kecilku dengan lembut, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di lantai kayu yang baru saja dipel. Sudah sebulan sejak Debbie mulai bekerja sebagai sales paruh waktu di tokoku, dan aku harus mengakui, perempuan itu punya bakat alami dalam menjual. Dengan senyum menawan dan kemampuan komunikasi yang baik, omzet weekend toko meningkat hampir 40%. Namun pagi ini,
Pikiranku tidak sepenuhnya fokus pada bisnis. Di meja kecil dekat kasir, ada sepucuk surat resmi dari pengadilan. Pemberitahuan bahwa Mas Yazid mengajukan gugatan hak asuh terhadap putra. Tanganku gemetar saat membaca dokumen itu untuk kesekian kalinya. Setiap kata seperti pisau yang mengiris-iris hatiku. Amel, kamu baik-baik saja? Suara tari dari pintu belakang membuatku tersentak. Aku cepat-cepat menyembunyikan surat itu di bawah tumpukan faktur. Baik, kok. Cuma kurang tidur saja, jawabku sambil memaksakan senyum. Tari menaruh tas belanjaannya di meja kecil. Aku bawa breakfast untuk kita. Dan dia mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ini dari Rama. Katanya mau ketemu kamu besok untuk bahas kerja sama baru. Aku mengambil amplop itu dengan perasaan campur aduk. Rama, teman lama Tari yang kini menjadi manajer di salah satu hotel berbintang di kota, telah menjadi salah satu klien terbesarku selama 2 bulan terakhir. Tapi di balik hubungan profesional, aku bisa merasakan ada sesuatu lebih dalam perhatiannya padaku dan pada putra. Kerja apa lagi ini? Bukankah kita sudah supply semua kebutuhan pastry untuk hotelnya? Tari tersenyum misterius. Buka saja nanti. Tapi sekarang, dia mengambil croissant dari tas belanjaan. Kamu harus makan dulu. Kamu kurusan lagi. Saat kami sedang sarapan, bel toko berbunyi. Debbie masuk dengan langkah cepat. Wajahnya bersemu merah. Amel, ada berita buruk, katanya tanpa basa-basi. Yazid, maksudku, mantan suamimu itu, dia baru saja buka kafe persis di seberang jalan. Sendok yang sedang kugenggam jatuh ke piring dengan bunyi nyaring. Aku bergegas ke jendela, dan benar saja, di seberang jalan, ada sekelompok pekerja sedang sibuk memasang papan nama Yazid S. Corner. Dan di tengah kerumunan itu, Mas Yazid berdiri dengan bangga, mengenakan kemeja putih rapi seperti versi lebih tua dari dirinya yang dulu ku kenal. Tadi aku lewat dan dengar dia bilang mau buka minggu depan. Lanjut Debbie. Dia dapat investor dari saudaranya di luar negeri. Perutku mual tiba-tiba. Ini bukan kebetulan. Dia sengaja memilih lokasi tepat di depan tokoku. Kita harus lawan. Amel, seru Tari dengan semangat. Kita buat promo besar-besaran. Tapi aku hanya bisa memandang sosok Mas Yazid di seberang jalan. Dia menoleh tiba-tiba, seperti merasakan tatapanku. Selama beberapa detik yang terasa seperti abadi, mata kami bertemu. Lalu dengan sengaja, dia membalikkan badan, memberiku punggungnya. Sesuatu dalam diriku hancur. Dan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih keras, lebih kuat, mulai bangkit. Tidak, kataku tiba-tiba, membuat Tari dan Debbie terkejut. Kita tidak akan melakukan apa-apa. Tapi, aku tidak akan turun ke levelnya, ujarku tegas. Kualitas produk kita yang akan berbicara. Dan, aku mengambil napas dalam-dalam. Aku punya ide baru. Malam itu, setelah menidurkan putra, aku membuka amplop dari Rama. Isinya membuat napasku tersangkut. Sebuah proposal kerjasama untuk membuka kafe kecil di lobi hotelnya, dengan namaku sebagai brand utama. Modal sepenuhnya dari hotel, bagi hasil 70-30 untukku. Di bawah proposal itu, ada catatan tulisan tangan Rama. Amel, aku tahu kamu bisa lebih besar dari ini. Ayo bicara besok. Jam 10. Jangan bawa kerjaan, bawa putra saja. Aku janji ada surprise untuknya. Jantungku berdebar aneh. Ini bukan sekadar tawaran bisnis. Ini adalah pengakuan atas usahaku, kepercayaan pada kemampuanku, dan mungkin sesuatu yang lebih personal. Keesokan harinya,
Dengan Putra yang sudah berdandan rapi dalam baju biru kecil, kami pergi ke Hotel Rama. Dia menyambut kami di lobi dengan senyum lebar. Pria tinggi dengan mata hangat yang selalu punya cara membuat Putra tertawa. "Rama, tentang proposalmu." "Dulu," potongnya lembut. "Waktu kita pertama ketemu di acara tari, aku langsung tahu kamu spesial. Bukan cuma karena kue enak yang kamu bawa, tapi karena caramu bicara tentang mimpi-mimpimu." Dia mengarahkan kami ke sebuah ruangan kecil di belakang lobi. "Dan sekarang, lihatlah dirimu. Bertahan dari semua badai, tetap berdiri tegak." Dia membuka pintu, dan aku terkesima. Sebuah ruangan indah dengan dinding kaca, peralatan dapur profesional, dan sebuah papan kecil bertuliskan, "Amel S. Patisserie, coming soon." "Untukmu," kata Rama sederhana. "Kamu yang akan atur semuanya. Menu, dekor, segalanya. Aku cuma sediakan tempat." Air mataku mengalir deras. Ini lebih dari yang pernah kubayangkan. Putra yang merasakan emosiku, mulai merengek dan mengulurkan tangan kecilnya ke arah Rama, yang dengan sigap menggendongnya. "Tenang, nak," bisik Rama ke telinga Putra. "Mamamu ini pejuang. Dia nggak akan menyerah hanya karena ada orang usil buka kafe di seberang jalan." Di saat itulah, sesuatu dalam hatiku tersentuh. Rama tidak hanya memberiku peluang bisnis, dia memberiku kepercayaan diri yang selama ini kurasakan goyah sejak Mas Yazid muncul kembali. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan semua ini untukku?" tanyaku pelan. Rama menatapku lama, lalu menatap Putra di gendongannya. "Karena kamu dan Putra pantas dapat yang terbaik." Dan dia tersenyum kecil. "Aku ingin jadi bagian dari perjalanan kalian, jika kamu mengizinkannya." Pulang dari hotel itu, langkahku terasa lebih ringan. Mimpi besarku, sebuah kafe dengan namaku sendiri, akan segera menjadi kenyataan. Dan Mas Yazid dengan kafe seberangnya, biarlah itu menjadi motivasiku. Aku akan buktikan padanya bahwa yang namanya kesuksesan sejati tidak dibangun di atas penderitaan orang lain. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku mulai percaya lagi pada cinta. Bukan cinta yang menghancurkan seperti dulu, tapi cinta yang membangun, yang menyembuhkan, yang memberi kekuatan. Seperti senyum Rama tadi. Seperti tawa Putra yang polos. Seperti harapan baru yang bersemi di antara puing-puing masa lalu. Pagi itu, langit kelabu menggantung rendah di atas kota, seolah mencerminkan kegelisahan yang menggerogoti hatiku. Sejak semalam, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh dokumen gugatan hak asuh yang terus menghantuiku. Di meja makan kecil di dapur, sisa kopiku sudah dingin. Sementara jari-jariku tak henti mengetuk-ngetuk permukaan kayu yang sudah usang. Putra yang biasanya ceria di pagi hari ini rewel tak biasa. Dia terus merengek dan menangis, seakan merasakan kecemasanku. Aku menggendongnya erat, berusaha menghibur dengan nyanyian-nyanyian lembut yang justru membuat suaraku tercekat oleh emosi. "SHH, sayang, Mama di sini," bisikku, mencium keningnya yang hangat. Bel toko berbunyi, membuatku terkejut. Jam baru menunjukkan pukul 7 pagi, terlalu awal untuk pelanggan. "Tutup saja hari ini," gumamku pada diri sendiri, bergegas ke pintu depan dengan Putra masih dalam gendongan. Tapi yang berdiri di balik pintu bukanlah pelanggan. Mas Yazid. Dia tampak jauh lebih tua dari terakhir kali kami bertemu. Matanya yang dulu selalu bersinar kini dikelilingi lingkaran hitam, kerutan di dahinya lebih dalam, dan rambutnya yang dulu selalu rapi sekarang terlihat kusut. Bau alkohol yang samar menyertai kehadirannya, meski jam masih sangat pagi. "Amel," suaranya serak. Aku perlu bicara." Tubuhku kaku.
Instingku menyuruhku untuk langsung menutup pintu, tapi sesuatu dalam tatapannya yang putus asa membuatku ragu. Kami tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan, Yazid. Apalagi setelah gugatan hak asuh yang kamu ajukan. Dia menggeleng keras, wajahnya berkerut. Bukan aku yang mengajukan itu, Amel. Itu keluarga besarku. Mereka tidak terima keturunan Yazid besar di luar pengawasan keluarga. Aku tertawa getir. Jadi sekarang setelah kamu bangkrut dan Debbie pergi, keluarga besarmu baru ingat Putra? Mas Yazid menunduk. Di sinar pagi yang suram, untuk pertama kalinya aku melihat kerapuhan dalam posturnya yang dulu selalu tegap. Aku salah, Amel. Salah besar. Suaranya pecah. Aku terbuai gaya hidup mewah, terlena pujian Debbie, sampai lupa apa yang benar-benar penting. Putra dalam gendonganku tiba-tiba mengeluarkan suara riang dan menggapai-gapai ke arah Mas Yazid. Pak, Pak. Dadaiku sesak. Ini pertama kalinya Putra memanggil seperti itu. Mas Yazid terisak. Tangannya yang gemetar menggapai ke arah Putra, tapi aku mundur selangkah. Tidak. Yazid, kamu tidak bisa muncul sesukamu dan berharap segalanya baik-baik saja. Kamu tahu berapa kali Putra sakit dan aku harus jaga semalam suntuk sendirian? Kamu tahu berapa kali aku harus pura-pura tersenyum saat dia bertanya di mana ayahnya? Air matanya mengalir deras sekarang. Aku tahu, Amel. Aku tahu aku sampah. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Aku sudah berhenti minum. Aku kerja serabutan untuk hidup. Aku bahkan sudah mulai terapi. Dia mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ini surat pencabutan gugatan. Aku sudah tanda tangan. Keluargaku marah besar, tapi aku tidak peduli lagi. Aku mengambil map itu dengan hati-hati, membukanya sebentar untuk memastikan isinya. Benar adanya, dokumen resmi pencabutan gugatan hak asuh sudah ditandatangani dan distempel notaris. Kenapa sekarang? Tanyaku pelan. Setelah sekian lama. Dia menatap Putra lama, lalu menatapku. Aku lihat kamu dan Rama di hotel kemarin. Aku terkejut. Kamu mengikutiku. Tidak sengaja. Aku sedang survei lokasi kafe, lalu melihat kalian masuk. Dia menarik napas dalam. Aku melihat bagaimana Rama memandangmu, bagaimana dia menggendong Putra. Suaranya tercekat. Itu seharusnya aku, Amel. Aku yang seharusnya ada untuk kalian. Angin pagi berhembus kencang, membawa hawa dingin yang membuatku menggigil. Di seberang jalan, pekerja-pekerja masih sibuk mempersiapkan kafe Mas Yazid yang akan buka minggu depan. Kamu punya kafe baru, Yazid. Fokuslah pada itu. Dia menggeleng. Itu bukan untukku, Amel. Itu untuk bayar utang pada keluargaku. Setelah ini selesai, aku akan mulai dari nol lagi. Benar-benar dari nol. Dia melangkah mundur. Matanya masih tertancap pada Putra. Aku tidak minta kamu memaafkanku sekarang. Tapi suatu hari nanti, mungkin aku boleh berkunjung? Hanya untuk lihat Putra. Aku menatapnya lama. Lelaki di depanku adalah bayangan pucat dari Mas Yazid yang dulu ku kenal. Tapi entah mengapa, justru dalam kehancurannya ini, aku melihat secercah kejujuran yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak bisa janji apa-apa, Yazid. Tapi aku melihat Putra yang sedang memperhatikan ayahnya dengan penasaran. Mungkin suatu hari nanti, ketika waktunya tepat. Dia mengangguk pelan, seperti sudah menerima jawabanku. Sebelum pergi, dia mengeluarkan sesuatu dari saku, sebuah mainan kayu kecil berbentuk gajah. Ini, dulu mainanku waktu kecil. Kalau boleh. Aku mengambilnya perlahan. Aku akan berikan padanya ketika dia cukup besar untuk mengerti. Senyum kecil muncul di wajah Mas Yazid.
Itu senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Jujur, polos, tanpa pretensi. Terima kasih, Amel, bisiknya sebelum berbalik dan berjalan pergi. Tubuhnya semakin kecil di antara kerumunan orang yang mulai memadati trotoar pagi itu. Aku menutup pintu perlahan, berjalan kembali ke dalam dengan perasaan campur aduk. Di tanganku, mainan kayu kecil itu terasa berat dengan makna. Putra menggapai-gapai ingin memegangnya. Pak, pak. Ya, sayang, bisikku sambil mengecup keningnya. Itu dari ayahmu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menyebut Mas Yazid sebagai ayah di hadapan putra. Mungkin, hanya mungkin, suatu hari nanti kami bisa menemukan cara untuk menjadi keluarga. Tidak seperti dulu, tapi dalam bentuk baru yang lebih sehat, lebih jujur. Tapi untuk sekarang, aku punya hidup yang harus dijalani, bisnis yang harus dikembangkan, dan seorang pria baik seperti Rama yang menungguku untuk membuka babak baru. Sambil memeluk putra erat-erat, aku berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak akan lagi membiarkan masa lalu menentukan masa depan kami. Karena kami, aku dan putra, jauh lebih kuat dari apapun. Dan hari ini adalah buktinya. Hujan turun dengan derasnya di luar jendela tokoku, menciptakan irama monoton yang seolah menyelaraskan diri dengan kesedihan yang menggelayuti hatiku. Sudah 3 hari sejak pertemuan terakhir dengan Mas Yazid, tetapi bayangannya masih terus menghantuiku. Mainan kayu kecil berbentuk gajah itu sekarang diletakkan di rak khusus di atas tempat tidur putra. Menunggu saatnya diberikan ketika ia sudah cukup besar untuk memahami cerita di baliknya. Aku sedang memeriksa stok tepung di gudang ketika bel pintu berbunyi. Dengan cepat kuusap tangan yang masih berdebu di celemek sebelum melangkah ke depan. Maaf, kami tutup sementara. Kalimatku terhenti di tengah jalan. Yang berdiri di depan pintu bukanlah pelanggan, melainkan seorang perempuan parubaya dengan payung hitam besar. Wajahnya terlihat familiar, meski aku tak bisa segera mengenalinya. Bu Amel, suaranya lembut namun berwibawa. Aku mengangguk pelan, sambil mengamati pakaiannya yang sederhana namun rapi, serta tas tangan berkualitas yang digenggamnya erat. Saya Ibu Hani, bibi dari Yazid. Tubuhku langsung menegang. Naluriku menyuruhku untuk segera menutup pintu. Tapi sesuatu dalam tatapan matanya yang jernih membuatku ragu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanyaku, berusaha menjaga suara tetap netral. Perempuan itu menghela napas panjang. Bolehkah kita berbicara sebentar? Saya datang sebagai pribadi, bukan mewakili keluarga Yazid. Setelah beberapa detik pertimbangan, aku mempersilakannya masuk. Ruang tokoku yang biasanya terasa hangat dan ramai, sekarang terasa sunyi dan dingin di antara hujan yang terus mengguyur. Ibu Hani duduk di salah satu kursi kayu dekat jendela. Matanya tak lepas dari foto-foto putra yang kupajang di dinding. Dia mirip sekali dengan Yazid kecil, ujarnya tiba-tiba, suaranya bergetar halus. Terutama matanya. Aku tak segera menjawab, sibuk menyiapkan teh hangat untuk kami berdua. Tanganku gemetar sedikit saat menuangkan air ke dalam cangkir. Saya datang untuk meminta maaf, Bu Amel. Ibu Hani melanjutkan, menerima cangkir yang kusodorkan. Atas semua yang telah keluarga kami lakukan terhadapmu. Aku tertegun. Ini bukan yang kuharapkan. Kami salah besar. Lanjutnya, matanya berkaca-kaca. Ketika Yazid membawamu pertama kali ke acara keluarga, seharusnya kami menyambutmu dengan tangan terbuka. Tapi kami memandangmu rendah karena latar belakangmu yang sederhana. Hujan di luar semakin deras, suaranya menenggelamkan detak jantungku yang mulai berdegup kencang. Dan ketika Yazid mulai berubah, menjadi materialistis, kami malah mendukungnya. Kami bangga melihatnya bergaul dengan orang-orang kaya, memakai barang mewah. Dia menggeleng pelan. Kami tidak menyadari bahwa kami sedang merusaknya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ibu Hani,
Saya menghargai permintaan maafmu. Tapi apa gunanya sekarang? Setelah segalanya terjadi. Perempuan itu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini surat pencabutan dukungan keluarga terhadap gugatan hak asuh. Semua anggota keluarga besar sudah menandatangani. Aku mengambil amplop itu dengan hati-hati, seperti khawatir akan terbakar. Yazid yang meyakinkan kami, lanjut Ibu Hani. Dia marah besar ketika tahu kami mengajukan gugatan. Katanya, dia tidak pantas disebut ayah, apalagi mengambil putra darimu. Air mataku mulai menggenang. Ini bukan yang kuharapkan. Aku sudah mempersiapkan diri untuk bertarung di pengadilan, bukan untuk pengampunan. Ada satu hal lagi. Ibu Hani membuka dompetnya dan mengeluarkan sebuah foto lama. Ini Yazid waktu kecil, sekitar umur putra sekarang. Aku menerima foto itu dengan gemetar. Di sana, terlihat seorang anak kecil bermata besar dengan senyum ceria yang tak bisa disangkal lagi. Itu adalah wajah putra. Hanya pakaiannya yang berbeda, gaya fotonya yang kuno. Ketika Yazid memberitahu kami tentang putra, awalnya kami tidak percaya itu cucu kami. Tapi setelah melihat fotonya, Ibu Hani tersenyum getir. Tuhan memang punya caranya sendiri untuk menunjukkan kesalahan kami. Aku menatap foto itu lama, merasakan sebuah keanehan dalam dada. Ini bukan hanya tentang aku dan Mas Yazid lagi. Ini tentang putra, tentang haknya untuk mengenal keluarganya, tentang warisan yang seharusnya menjadi miliknya. Ibu Hani, suaraku parau. Aku tidak bisa memaafkan segalanya begitu saja. Luka ini terlalu dalam. Dia mengangguk paham. Kami tidak meminta maafmu, Bu Amel. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kami menyesal. Dan jika suatu hari nanti kamu mengizinkan, kami ingin mengenal putra. Hujan mulai reda di luar. Sinar matahari pertama menembus awan kelabu. Aku menatap foto Yazid kecil itu lagi, lalu melihat ke arah rak tempat mainan kayu gajah itu disimpan. Bukan sekarang, jawabku akhirnya. Tapi, mungkin suatu hari nanti. Ketika waktunya tepat. Ibu Hani tersenyum, matanya berkaca-kaca. Itu lebih dari cukup untuk kami, Bu Amel. Terima kasih. Setelah kepergiannya, aku berdiri lama di depan jendela, memandangi genangan air di jalanan yang perlahan mengering. Di benakku, bayangan Mas Yazid yang dulu kukenal, pria baik yang jatuh ke jalan salah, bergulat dengan gambaran Mas Yazid sekarang yang mencoba bangkit dari keterpurukan. Putra yang baru bangun dari tidur siangnya merengek minta digendong. Aku mengangkatnya pelan, menatap mata besarnya yang mirip sekali dengan ayahnya dalam foto tadi. Suatu hari nanti, nak, bisikku, Mama akan ceritakan semua kisah ini padamu. Tentang ayahmu, tentang keluarga besarmu, tentang kesalahan dan penyesalan. Dan mungkin, ketika saat itu tiba, kami semua, aku, putra, Mas Yazid, bahkan keluarganya, bisa menemukan kedamaian dalam versi kebahagiaan yang baru. Bukan kebahagiaan sempurna seperti dalam dongeng, tetapi kebahagiaan yang nyata, yang lahir dari pengampunan, penerimaan, dan cinta tulus seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk anaknya. Seperti yang kulakukan sekarang. Seperti yang akan terus kulakukan setiap hari, untuk putra. Pagi itu, udara terasa lembab dan gerah meski matahari belum terlalu tinggi. Aku berdiri di belakang konter tokoku, sibuk menyiapkan pesanan khusus untuk acara pernikahan salah satu klien tetap. Tanganku lincah membentuk adonan kue nastar menjadi bulatan-bulatan kecil sempurna. Sementara pikiran berkecamuk antara daftar pekerjaan yang harus diselesaikan dan janji bertemu Rama nanti sore untuk membahas perkembangan kafe baru di hotelnya. Amel, kamu punya waktu sebentar. Suara Debbie dari pintu belakang membuatku menoleh. Penampilannya hari ini berbeda dari biasanya. Tanpa riasan tebal, rambut pirangnya yang biasanya tergerai indah sekarang diikat sembarangan, dan matanya bengkak seperti habis menangis semalaman. Ada apa?
"Debbie, kamu seharusnya tidak masuk hari ini kan?" Tanyaku sambil membersihkan tangan di celemek. Dia masuk dengan langkah gontai, lalu tiba-tiba duduk di bangku kecil dekat dapur. Kepalanya menunduk. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku segera berhenti bekerja dan duduk di hadapannya. Apa yang terjadi? Ceritanya meluap seperti air bah yang lama tertahan. Setelah meninggalkan Mas Yazid, Debbie berpindah ke seorang pengusaha properti yang lebih kaya. Tapi seminggu yang lalu, dia ketahuan selingkuh dan diusir dari apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya selama ini. "Dan sekarang aku tidak punya apa-apa lagi," ujarnya, suara hancur. "Teman-temanku menjauh, tabunganku habis untuk gaya hidup, bahkan orang tuaku tidak mau menerimaku pulang." Aku mengamati wanita di depanku, musuh lamaku yang dulu begitu sombong dan jahat, sekarang hancur berkeping-keping. Seharusnya aku merasa puas, tapi yang kurasakan justru sebuah belas kasihan aneh. "Debbie, kamu ingat pertama kali kamu kerja di sini?" Tanyaku pelan. "Apa yang kukatakan padamu saat itu?" Dia mengangkat wajah penuh air mata. "Kamu bilang, kamu memberiku kesempatan bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri." Aku mengangguk. "Dan sekarang aku akan katakan sesuatu lagi padamu. Kamu lebih dari sekedar wanita simpanan, Debbie. Aku sudah lihat sendiri betapa kamu pandai berbisnis. Bagaimana kamu bisa memikat pelanggan dengan caramu." Debbie terkejut, matanya membesar. "Mulai besok," lanjutku tegas, "kamu akan bekerja penuh waktu di sini. Bukan sebagai sales, tapi sebagai manajer pemasaran. Kamu akan mengurus semua kontrak dengan hotel dan catering, plus gajimu akan naik 30%. Wajah Debbie berubah drastis, dari putus asa menjadi tidak percaya. "Tapi, kenapa? Setelah semua yang kulakukan padamu?" Aku menarik napas dalam-dalam. Karena aku percaya semua orang berhak dapat kesempatan untuk berubah. Dan karena aku tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh seseorang, lalu dibiarkan begitu saja. Air mata Debbie mengalir deras sekarang. Aku tidak tahu harus bilang apa." "Jangan bilang apa-apa," potongku sambil berdiri. "Buktikan dengan tindakan. Pertama, kita harus selesaikan pesanan pernikahan ini sebelum jam 3. Sebuah perubahan ajaib terjadi pada Debbie. Dia segera mencuci muka, mengikat rambutnya rapi, dan bergabung denganku di dapur dengan semangat baru. Aku mengamatinya dari sudut mataku, betapa cepat dan cekatannya bekerja, seolah ingin menebus semua kesalahan masa lalunya. Saat kami sedang sibuk bekerja, putra yang sedang bermain di boxnya tiba-tiba berteriak gembira, "Mama! Mama!" Aku dan Debbie serentak menoleh, dan kaget melihat putra berdiri sendiri untuk pertama kalinya. "Debbie, lihat! Dia berdiri!" teriakku gembira. Tanpa kusadari, kami berpelukan sebentar. Musuh bebuyutan yang sekarang bersatu dalam kebahagiaan kecil atas pencapaian putra. Saat menyadari apa yang baru saja terjadi, kami tertawa lepas. "Kamu tahu, Amel," ujar Debbie sambil mengelap air matanya yang baru saja menetes, "aku mulai mengerti sekarang mengapa Yazid akhirnya menyesal meninggalkanmu." Aku mengangkat putra yang sedang bersorak gembira. "Ini bukan tentang aku, Debbie. Ini tentang memilih menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, untuk orang-orang yang benar-benar mencintai kita apa adanya." Mata Debbie berkaca-kaca lagi. "Kalau begitu, izinkan aku memulai dari sekarang, sebagai Debbie yang baru." Saat itu, di antara aroma kue yang harum dan tawa putra yang polos, aku menyadari sesuatu yang penting. Kadang pengampunan bukan hanya hadiah untuk orang yang bersalah, tapi juga pembebasan untuk diri sendiri. Dan mungkin, hanya mungkin, inilah awal dari sebuah persahabatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sementara di luar, matahari bersinar terang, seolah menyetujui keputusanku hari ini untuk maju ke depan tanpa beban kebencian.
Untuk membuka hati meski pernah disakiti. Untuk percaya bahwa semua orang, bahkan Debbie, pantas mendapat kesempatan kedua. Bulan-bulan bergulir seperti halaman buku yang indah. Tokoku yang dulu hanya sebuah ruko kecil kini telah berkembang menjadi Amel S Patisserie dengan 2 cabang, satu di pusat kota dan satu lagi di Hotel Rama. Pagi ini, aku berdiri di depan cabang utama, menyaksikan karyawanku yang sekarang berjumlah 15 orang sibuk mempersiapkan pesanan untuk acara besar di balai kota. Udara pagi yang segar membelai wajahku saat aku menyesap kopi hangat. Di dalam playpen khusus di belakang konter, Putra yang kini sudah bisa berjalan dengan lancar sedang asyik bermain balok kayu bersama salah satu karyawanku. Setiap kali mendengar suaraku, dia akan segera berbalik dan melambai-lambaikan tangan mungilnya dengan riang. "Bu Amel, paket dari Bandung sudah datang," seru Debbie dari dalam toko, wajahnya berseri-seri sambil membawa kardus besar. Aku segera membantunya meletakkan kardus itu di meja belakang. "Ini bahan khusus untuk pesanan dekutur besok, kan?" Debbie mengangguk antusias. "Sudah saya cek semuanya." "Oh, dan tadi pagi ada telepon dari majalah Femina. Mereka mau wawancara tentang kesuksesan bisnis ibu." Mataku membesar. "Femina? Majalah yang dulu hanya bisa kubeli edisi bekas di pasar loak? Kamu yang atur jadwalnya ya, Debbie?" ujarku sambil tersenyum. Tak kusangka perempuan yang dulu menjadi musuh besarku ini, kini menjadi tangan kananku yang paling setia. Bel toko berbunyi. Aku berbalik, dan jantungku berdegup kencang. Rama berdiri di pintu dengan setelan jas abu-abu yang membuatnya terlihat semakin tampan. Di tangannya ada sebuah buket bunga matahari yang cerah. "Untuk pemilik toko tercantik di kota ini," katanya sambil menyodorkan bunga itu, matanya berbinar penuh kasih sayang. Beberapa karyawanku saling menyenggol dan tersenyum-senyum melihat pemandangan ini. Selama 6 bulan terakhir, hubunganku dengan Rama telah berkembang dari sekadar teman bisnis menjadi sesuatu yang lebih intim, meski kami berdua masih hati-hati melangkah. "Terima kasih," bisikku, mencium aroma segar bunga-bunga itu. "Tapi kamu tahu aku lebih suka hadiah dalam bentuk bahan baku kualitas premium, kan?" Rama tertawa, suaranya yang dalam mengisi seluruh ruangan. "Sudah kuduga. Itu sebabnya ada voucher belanja dari supplier Perancis di antara bunga-bunga itu." Dia kemudian mengangkat Putra yang sudah berlari mendekatinya. "Ayo nak, kita antar mama makan siang hari ini. Ada tempat baru yang mau Bibi Tari coba." Tari, yang sekarang menjadi manajer cabang di hotel, memang sudah menjadikan ritual makan siang kami setiap Jumat sebagai hal yang tak tergantikan. Saat kami bersiap-siap pergi, mataku tak sengaja menangkap pemandangan di seberang jalan. Kafe Mas Yazid yang dulu ramai pengunjung sekarang sepi. Hanya ada beberapa orang di dalamnya. Dan Mas Yazid sendiri terlihat sedang membersihkan meja dengan wajah lesu. Ada sesuatu yang menyentak di dadaku. Bukan kebencian atau kemarahan, tapi sebuah keprihatinan yang aneh. "Tunggu sebentar," bisikku pada Rama sebelum menyeberang jalan. Begitu masuk kafe itu, aroma kopi yang kuat menyambutku. Mas Yazid terkejut melihatku. Tangannya yang sedang membersihkan meja berhenti di udara. "Amel, aku cuma mau bilang," ujarku cepat sebelum keberanianku hilang, "bahwa kami punya acara ulang tahun Putra minggu depan. Jam 3, di Taman Kota. Jika kamu ingin datang." Wajah Mas Yazid berubah drastis, dari lesu menjadi berseri-seri. "Benarkah? Aku boleh datang." "Putra berhak mengenal ayahnya," jawabku pelan. "Tapi dengan syarat. Tidak ada drama, tidak ada air mata, hanya kebahagiaan untuknya di hari spesialnya." Dia mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. "Aku janji, Amel. Terima kasih banyak." Saat kembali ke seberang jalan, Rama menungguku dengan senyum pengertian. Dia tak pernah memaksaku untuk melupakan Mas Yazid, tak pernah cemburu berlebihan.
Itulah salah satu hal yang paling kuhargai darinya. Kemampuannya untuk memahami bahwa hatiku cukup luas untuk mencintai tanpa harus melupakan masa lalu sepenuhnya. Sudah siap? Tanya Rama sambil menggendong putra yang sudah tidak sabar keluar. Aku mengangguk, menyelipkan tanganku di lengannya. Sangat siap. Di tengah jalan menuju restoran, melewati taman kota yang dipenuhi bunga-bunga musim semi, aku menyadari sesuatu yang penting. Kebahagiaan bukanlah garis lurus. Ia berkelok-kelok, naik turun, kadang membawamu ke tempat yang tak terduga. Dulu aku berpikir kebahagiaan adalah rumah besar dengan pagar putih dan keluarga sempurna. Tapi kini, di tengah kesibukan bisnis yang sukses, dengan seorang lelaki baik yang mencintaiku apa adanya, dan seorang anak yang menjadi cahaya hidupku, aku menemukan kebahagiaan dalam bentuknya yang paling autentik. Tidak sempurna, tapi cukup. Tidak mewah, tapi bermakna. Dan yang terpenting, kebahagiaan yang kuraih dengan tanganku sendiri, tanpa harus merendahkan siapapun atau menyakiti orang lain. Seperti senyum Rama di sampingku sekarang. Seperti tawa putra yang polos. Seperti pengampunan yang akhirnya kuberikan pada Mas Yazid, dan pada diriku sendiri. Inilah kebahagiaan sederhana yang kumaksud. Dan hari ini, di bawah sinar matahari musim semi yang hangat, aku bersyukur bisa merasakannya sepenuhnya. Taman kota tampak lebih hidup dari biasanya hari itu. Balon-balon warna-warni menghiasi setiap sudut, meja panjang penuh dengan kue-kue buatanku, dan suara tawa anak-anak mengisi udara. Di tengah keramaian, putra berlarian dengan riang mengenakan topi ulang tahun kecil yang lucu, dikelilingi oleh teman-teman kecilnya dari Daichar. Aku berdiri di dekat meja kue, mengatur letak lilin angka 1 yang akan diletakkan di atas kue spesial ulang tahun putra. Tanganku sedikit gemetar. Hari ini bukan hanya hari istimewa untuk putra, tapi juga untukku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mas Yazid akan hadir dalam kehidupan kami lagi. Semua sudah siap. Rama muncul dari belakangku, tangannya dengan santai merangkul pundakku. Dia memakai kemeja biru muda yang membuat matanya terlihat lebih cerah dari biasanya. Sepertinya iya, jawabku, berusaha tersenyum meski jantung berdegup kencang. Rama memandangku dengan penuh pengertian. Kamu tidak harus melakukan ini jika belum siap, Amel. Aku menggeleng. Ini untuk putra. Dia berhak mengenal ayah kandungnya, dalam batas yang wajar. Belum selesai bicara, kerumunan di pintu masuk taman tiba-tiba terlihat riuh. Aku menoleh, dan melihat Mas Yazid berdiri di sana dengan bingkisan besar di tangan. Dia terlihat berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Pakaiannya sederhana tapi rapi, wajahnya lebih segar, dan yang paling mencolok, senyumnya yang tulus saat melihat putra. Putra yang sedang asyik bermain tiba-tiba berhenti. Matanya menatap lekat ke arah Mas Yazid. Seolah ada ikatan tak terlihat yang langsung terhubung antara mereka. Papa? Gumam putra polos, membuat semua orang tertegun. Mas Yazid berjalan mendekat dengan langkah pelan, air mata mengalir di pipinya. Dia berlutut sehingga sejajar dengan putra. Iya, nak, ayah di sini. Aku menahan napas saat menyaksikan putra tanpa ragu melangkah mendekat dan memeluk leher Mas Yazid. Adegan itu seperti menghapus semua luka di hatiku selama ini. Rama meremas lembut tanganku. Ayo kita beri mereka waktu sebentar, bisiknya. Kami mengundurkan diri ke bangku taman tak jauh dari situ. Dari sana, aku menyaksikan Mas Yazid yang dengan sabar menunjukkan hadiahnya pada putra. Sebuah set alat musik kecil untuk anak-anak. Kamu tidak marah? Tanyaku pada Rama. Dia menggeleng, matanya lembut. Aku mencintaimu, Amel. Dan mencintaimu berarti mencintai semua bagian dalam hidupmu, termasuk masa lalumu.
Perkataannya membuat dadaku terasa hangat. Selama ini, Rama tak pernah memaksaku untuk memilih antara dia atau Mas Yazid. Dia mengerti bahwa dalam hatiku yang kompleks ini, ada ruang untuk menghargai sejarah yang telah membentuk diriku. Setelah beberapa saat, Mas Yazid mendekati kami sambil menggendong putra yang sedang asyik memainkan alat musik barunya. "Amel," ujarnya dengan suara serius. "Boleh kita bicara sebentar?" Aku mengangguk, dan Rama dengan sigap mengambil alih gendongan putra. "Aku akan antar dia ke meja kue," katanya sebelum pergi. Mas Yazid dan aku duduk di bangku taman yang agak terpisah. Suasana hening beberapa saat sebelum dia akhirnya memecah kebisuan. "Aku sudah mengikuti perkembanganmu, Amel. Bisnismu yang sukses, artikel di majalah, kamu luar biasa." Suaranya tulus, tanpa sedikit pun rasa iri. "Terima kasih. Kabarmu sendiri bagaimana?" Dia menghela napas. "Kafe di seberang tutup minggu depan. Tapi aku tidak sedih, justru lega. Aku akan mulai dari nol, kerja di kafe teman dulu sambil nabung. Aku juga masih terus ikut terapi." Aku memandanginya. Pria yang dulu meremukkan hatiku ini sekarang seperti versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. "Dan Debbie? Kami berteman sekarang," jawabku sambil tersenyum. "Dia manajer pemasaranku yang handal." Mas Yazid mengangguk, lalu tiba-tiba mengambil sesuatu dari saku. "Sebuah surat. Ini untukmu. Dan untuk putra, jika suatu hari nanti dia bertanya tentang ayahnya." Aku membuka lipatan surat itu dengan hati-hati. Isinya adalah pengakuan jujur semua kesalahannya, permintaan maaf yang tulus, dan janji bahwa dia akan selalu ada untuk putra, dalam cara apapun yang kuminta. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku, Amel. Tapi terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk menjadi ayah bagi putra, meski terlambat." Air mataku jatuh membasahi surat itu. Semua rasa sakit, kemarahan, dan kekecewaan selama ini rasanya mengalir keluar bersamaan dengan air mata. "Aku memaafkanmu, Yazid," bisikku. "Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Untuk putra. Agar kami bisa melangkah ke depan tanpa beban." Wajah Mas Yazid berubah, seperti beban puluhan tahun terangkat dari pundaknya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sambil menahan isakannya. Di kejauhan, suara riuh anak-anak memanggil kami. Kami berdua tersenyum. Saat berjalan kembali ke meja kue, tanpa direncanakan, tangan kami memegang masing-masing tangan putra. Di sisi lain meja, Rama berdiri dengan kamera siap mengabadikan momen. Dan saat lilin ditiup, doa dalam hatiku hanya satu. Semoga putra tumbuh menjadi pria baik yang lebih kuat dari ayahnya, lebih bijak dari ibunya, dan lebih berani dari kami berdua. Sementara matahari sore mulai tenggelam, menerangi kami semua dengan cahaya keemasan, aku menyadari sesuatu yang indah. Kadang, akhir bukanlah akhir. Kadang, akhir adalah awal yang lebih baik dari yang pernah kita bayangkan. Seperti keluarga kecil kami yang tak konvensional ini. Seperti cinta baru yang tumbuh di antara puing-puing masa lalu. Dan seperti putra, anak kami, yang akan selalu menjadi bukti bahwa dari luka terbesar pun, bisa lahir berkah terindah.